Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang begitu Tuhan kasihi. Selamat berjumpa kembali dan hari ini kita kembali lagi akan menggumuli, memahami bacaan kita pada hari ini yaitu dari Yesaya pasal yang ke-33. Saya percaya bahwa pembelajaran hari ini akan mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus supaya kita kemudian mengerti bahwa dalam karya Allah itu ada pembelaan Tuhan tetapi juga ada pemerintahan Tuhan, ada pemulihan yang daripada Tuhan. Dan mari hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan lebih dahulu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bangunlah kerinduan kita akan Dia. Betapa kami mencintai Engkau dan hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah bersama-sama dengan Engkau sebab firman-Mu berkata lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu kami bisa hadir pada hari ini. Kami bisa belajar dan kami bisa memahami kebenaran firman. Oh Yesus, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Menantikan Engkau Tuhan, kami rindu merindukan Engkau, jiwa kami haus kepadamu. kami sanjung Engkau Tuhan. Oh haleluya, Kau layak disembah. Kami memandang wajah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh kami hanya bisa meletakkan pengharapan kami kepada Engkau ketika keadaan berubah, berbalik, menekan, dan bahkan mengancam untuk menghancurkan dan membinasakan kami. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong. Kemurahan-Mu akan begitu besar menjawab dan membebaskan kami. Kalau kami belajar dari umat-Mu dalam sejarah, kami belajar, kami percaya bahwa itu bisa sedang dan akan dan terus akan terjadi sampai nama-Mu dipermuliakan dalam hidup orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, sudah 3 hari terakhir kita belajar tentang bagaimana mengandalkan pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Dan kepada yang lain dianggap sebagai sebuah kebodohan oleh Allah, bahkan sebuah hal yang berdosa. Dan kita sudah belajar bahwa pasal 30 sampai dengan 33 adalah aplikasi dari prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Nabi Yesaya
dari pasal 28 dan 29. Bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan semua kesengsaraan yang ada di dalam bagian yang kita sedang pelajari ini terkait dengan serangan bangsa Asyur kepada Yerusalem berkisar tahun 704 sampai 701 sebelum Masehi. Dan bagaimana bangsa Yehuda harus bertahan di dalam krisis ini. Nah, kita tahu pertama, kesengsaraan pertama itu terjadi karena umat Tuhan, bangsa Yehuda itu fokusnya kepada hal yang bodoh, yaitu membangun aliansi dengan Mesir. Dan kita tahu bahwa di dalam pasal 30 dan 31, akhirnya Mesir tidak mampu berbuat apapun dan dianggap oleh Tuhan sebagai hal yang bodoh karena tidak akan sanggup bertahan melawan, bahkan kalau itu terjadi dengan Tuhan sendiri. Dan juga di dalam nubuatan pasal 33 ini ada referensi tentang rencana Allah mengalahkan orang Asyur untuk menyelamatkan umatnya. Nah, di dalam pasal 33 ini juga ada nubuatan celaka yang ditujukan kepada orang Asyur. Pertanyaannya, dari mana kita tahu Pak bahwa ini orang Asyur? Oke, kita melihat dulu dari ayat yang pertama. Sungguh celaka engkau hai perusak yang belum dirusak, dan engkau hai pengkhianat yang belum dikhianati. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis mengkhianati, engkau sendiri akan dikhianati. Lalu ayat 18 dan 19. Hatimu akan mengingat kengerian yang sudah-sudah. Di manakah juru hitung? Di manakah juru timbang? Dan di manakah orang-orang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang ucapannya samar, tak terpahami, yang bicaranya gagap, tak dapat dimengerti. Ini merupakan ungkapan perusak, orang sombong yang ucapannya tidak jelas. Ini satu ungkapan, ucapannya tidak jelas, ucapannya samar, tidak terpahami, seperti orang gagap. Ini mengacu kepada Asyur, ya bangsa Asyur. Dan bangsa ini menyebabkan kesusahan kepada kita di dalam ayat 2, yaitu bicara tentang bangsa Yehuda di dalam kota Yerusalem. Ya, ayat 9, Yerusalem berkabung dan merana, Lebanon menanggung celak menjadi layu, Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daunnya. Jadi perjanjian yang juga rusak terjadi dari ayat 8. Jalan-jalan raya menjadi sunyi sepi dan orang-orang yang berpergian tidak ada lagi. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihargai lagi. Nah, ketika berbicara mengenai adanya perjanjian yang dilanggar, ini baru kita bisa nangkap konteks politiknya. Karena ini mengingatkan tentang konflik yang terjadi antara Yehuda dengan Asyur. Pada waktu Asyur berusaha menghancurkan Yerusalem, Hizkia berusaha memberi atau membawa kesepakatan dengan Raja Asyur yaitu Sanherib di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 14 sampai dengan 16. Jadi Hizkia membawa upeti supaya Asyur tidak menyerang. Jadi dia berusaha membuat, ya kita kasihlah. Ya kita kasih perjanjian. Tapi ternyata kalau kita lihat dari ayat ini perjanjian yang diingkari, berarti ini adalah perjanjian di mana kemudian Sanherib berubah pikiran. Dia mengubah tuntutannya. Jadi klausul perjanjiannya berubah. Di mana
sekarang dia menuntut penyerahan tanpa syarat. Bukannya membebaskan Hizkia dengan cara membayar upeti, tapi kali ini harus penyerahan tanpa syarat. Jadi udah enak-enak, tiba-tiba loh kok berubah. Dan sekarang sudah seperti sama saja dengan diancam, dihancurkan. Dan maka gambaran masa depan mereka apa? Seperti kerajaan Israel. Yaitu diangkut, dicerai-beraikan, tempatnya dikosongkan, lalu diobrak-abrik seperti Samaria. Nah, apakah ini kemudian akan terjadi? Situasi seperti ini membuat kemudian keadaan Yerusalem seperti satu kondisi yang tanpa harapan. Inilah yang digambarkan dalam pasal 33 ini. Lalu nanti Tuhan memberikan kepada mereka janji pengharapan. Untuk memperjelas, coba kita lihat struktur. Karena Yesaya 33 ini bisa kita bagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai 16 adalah nubuatan malapetaka kepada Asyur dan bagaimana Yerusalem yang selama ini percaya kepada Asyur harus akan mengalami ancaman. Itu ayat 1 sampai 16. Jadi dari ayat 1 celakalah Asyur, ayat 2 bicara mengenai satu doa untuk minta pertolongan dari Tuhan. Ya, kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan, jadilah tangan perlindungan setiap pagi, keselamatan kami di waktu kesesakan. Ada satu doa untuk minta pertolongan dari Tuhan. Lalu ayat 3 sampai 6 adalah gambaran keyakinan atau iman, kepercayaan serta pujian atas keselamatan yang Tuhan siapkan. Ya. Ketika mendengar suara gemuruh larilah bangsa-bangsa, ketika engkau bangkit tercerai-berailah suku-suku bangsa. Engkau orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya, mereka menyerbunya seperti serbuan kawan belalang. Tuhan Maha Tinggi, sebab ia bersemayam di tempat tinggi. Ia memenuhi Sion dengan keadilan dan kebenaran. Akan tiba bagimu masa aman, limpahan keselamatan, hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta kekayaan Sion. Jadi ada satu keyakinan. Nah ini adalah sebuah prinsip ya. Waktu kita berdoa, kita mesti membangun iman. Tetapi juga dengan iman dan doa itu kita membangun pujian. Karena kemudian dikatakan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, ini sebuah bentuk pujian. Walaupun jawaban kita belum terlihat, tetapi doa dan pujian harus berjalan bersamaan. Harus berjalan bersamaan. Ya, jadi itu adalah prinsip firman Tuhan. Lalu di ayat 7 sampai dengan 9, nah ini tadi gambaran tentang adanya ratapan tanah Yerusalem yang terancam akan hancur sebab perjanjian yang dilanggar antara bangsa Asyur dengan kerajaan Yehuda. Lalu ayat 10 sampai dengan 13 ini adalah jalan keluar. Yang pertama, Tuhan akan menghakimi Asyur. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan meninggikan diriku. Sekarang aku akan ditinggikan. Perhatikan bahwa setiap kali ada ungkapan sesuatu diungkapkan 3 kali, ini bicara totalitas. Dan Tuhan mau mengatakan, sekarang aku akan bangkit, sekarang aku akan meninggikan diriku, sekarang aku akan ditinggikan. Artinya ini totalitas, otoritas dan kedaulatan Allah. Bahwa dia akan datang sebagai hakim atas musuh-musuhnya. Dalam hal ini adalah bangsa Asyur.
Kamu mengandung rumput kering, melahirkan jerami, amarahmu adalah api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur, akan dibakar dalam api seperti potongan semak duri. Hai orang-orang yang jauh, dengarkanlah apa yang kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Jadi Tuhan akan menghakimi musuh dari Yehuda. Nah, yang terakhir di dalam bagian pertama ini adalah ayat 14-16, yaitu tentang petunjuk, instruksi bagaimana kehidupan yang benar. Dikatakan orang-orang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dekat api yang menghanguskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dekat perapian yang abadi ini? Lalu ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, yang menolak laba hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia itu orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya kubu-kubu di atas bukit batu, rotinya selalu tersedia, air minumnya terjamin. Ayat 15 memberikan standar. Siapa orang yang akan terluputkan? Siapa yang akan terlindungi? Siapa orang yang akan mendapatkan anugerah, ketentraman, keamanan dari Tuhan saat Allah harus menghakimi musuh-musuhnya? Karena ketika terjadi penghakiman, Tuhan sudah membebaskan dulu, sudah mengangkat dulu orang percayanya, melindungi dulu. Nah, siapa mereka itu? Dikatakan tadi standarnya di ayat 15. Ya, hidup dalam kebenaran, bicara jujur, menolak laba pemerasan, artinya menolak uang haram. Ya, mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap, jadi punya integritas. Lalu telinganya tidak mendengarkan rencana-rencana pembunuhan, penumpahan darah, pemberontakan, kudeta. Lalu kemudian menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, artinya tidak mengizinkan adanya kejahatan. Bukan arti tutup mata lalu dia tidak peduli dengan kejahatan, bukan. Tapi tidak mengizinkan orang akan menyaksikan kejahatan yang semakin lama semakin merebak. Kan seperti ada pepatah bahwa kejahatan itu semakin meningkat bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang benar atau orang baik tidak bikin apa-apa. Nah, itu dia yang menutup matanya untuk tidak mau melihat kejahatan. Tapi di sini artinya adalah dia tidak mengizinkan kejahatan itu bekerja. Orang seperti inilah dikatakan orang yang akan tinggal dengan keamanan. Lalu setelah ayat 16 ini, bagian kedua dari mulai ayat 17 sampai 24 berbicara tentang Tuhan yang memerintah di Sion. Jadi raja yang memerintah di Sion itu, Tuhan yang memerintah di Sion. Ini kelanjutan dari nubuatan pasal 32 tentang raja pemerintah yang adil, yang benar, yang pemimpin-pemimpinnya menjadi tempat perteduhan, tempat di mana mereka tidak lagi mengalami angin ribut, tekanan. Nah, kalau kita melihat dari ayat 17 sampai 24 ini bagian pertama adalah untuk Tuhan bisa memerintah, dia harus mengakhiri perang itu dulu. Ayat 17 sampai 19 berbicara tentang bagaimana Tuhan yang akan memandang raja dengan semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh, hatinya akan mengingat kengerian yang sudah-sudah. Lalu dia bicara mengenai Asyur, di mana juru hitung, di mana juru timbang, di mana orang yang menghitung menara-menara. Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab ini. Bangsa yang ucapannya samar, tidak terpahami, yang bicaranya gagap, tak dapat dimengerti. Nah, ini dia. Jadi yang pertama Tuhan harus menghancurkan dulu, mengakhiri dulu perang itu, baru kemudian
pemerintahan baru bisa dibangun. Ayat 20, pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, patoknya tak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di sana Tuhan sungguh mulia bagi kita, seperti tempat penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayungnya tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhanlah hakim kita, Tuhanlah panglima kita, Tuhanlah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Jadi Dia yang membuat ketika pemerintahan ini mulai naik, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menjadi hakim. Jadi kan hakim, panglima, raja. Dia bicara mengenai dia menegakkan keadilan, dia yang memberi keamanan, panglima artinya dia berperang, raja dia akan memerintah dengan keadilan, dengan kebenaran. Jadi ini bicara mengenai peranan raja, Allah sebagai raja bagi Yerusalem, bagi bangsa Yehuda. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Yerusalem diberikan keamanan. Ya, dari ayat 23 sampai dengan 24. Tali-talimu sudah kendur, tidak dapat mengikat teguh. Tiang layar di tempatnya tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang-orang akan membagi-bagi banyak rampasan, dan orang lumpuh pun akan mengambil jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di sana akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Wah, luar biasa sekali. Adanya satu kesejahteraan, satu keamanan, satu kondisi transformasi rohani. Karena dikatakan mereka mengalami pengampunan atas dosa-dosa mereka. Apa yang kita bisa belajar dari kedua bagian dari nubuatan ini? Yang pertama bahwa ketika kita orang percaya ini berada dalam masalah, atau bahkan saya bisa mengatakan masalah besar, karena kekuatan dunia berusaha mengalahkan, berusaha mengancam, menekan, membinasakan, merusak kita. Panggil nama Tuhan, berseru, berdoa, panggil nama Tuhan, minta anugerahnya, rahmatnya membebaskan kita. Dan dengan penuh keyakinan kita bertindak atas nama Tuhan. Itu yang pertama kita lakukan. Pada waktu kondisi sulit, datang berdoa, lalu kemudian serukan, panggil Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kemurahannya terus menerus. Dan kemurahan itulah yang akan menuntun kita nanti mengambil langkah-langkah yang benar. Dan kita di sini melihat bagaimana bukti kuasa Tuhan untuk menggulingkan musuh-musuh mereka. Supaya membuat kita semakin percaya bahwa kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Jadi di sini umat yang mendengarkan nubuatan ini dapat beroleh jaminan bahwa Tuhan yang pasti akan menghancurkan Asyur, menghancurkan musuh-musuh. Mereka yang bahkan berkumpul, tersebar, meninggalkan berusaha untuk menyerang, mengepung, tapi justru Tuhan akan menyerahkan mereka dan membuat mereka lari tunggang langgang dan mendapatkan banyak barang-barang rampasan. Ini adalah janji Tuhan. Jadi tentu apa yang kita perlu bangun pengharapan kita adalah Tuhan pasti bangkit. Ingat tadi totalitas 3 kali, sekarang aku bangkit, sekarang aku meninggikan diriku, sekarang aku akan ada di tempat yang tinggi. Itu bicara mengenai Tuhan pasti akan bangkit dan meninggikan dirinya. Tuhan pasti akan bangkit dan meninggikan dirinya. Nah, pada waktu Tuhan sudah bekerja begitu, terutama ketika menghakimi musuh-musuhnya, semua orang dipaksa untuk mengakui kuasa Tuhan. Saudara-saudara, tentu tidak akan ada
semua orang pasti bertobat lahir baru. Tetapi yang Alkitab katakan, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya, saudara mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan pada waktu itu, mau mengatakan aku nggak percaya Yesus, aku cuma lihat Yesus sebagai guru. Tetapi ketika Yesus turun dari sorga, tidak ada satu pun yang akan bisa mengatakan kecuali Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tidak ada yang bisa mengatakan, oh dia bukan Tuhan. Ini kondisi di mana Tuhan sudah datang dengan kepenuhannya. Dan terlambat kalau orang belum bertobat pada waktu itu. Karena pada waktu itu setiap orang harus mengaku. Tidak ada jalan lain. Harus mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ini gambaran profetiknya sudah kelihatan. Bahwa ketika Tuhan datang dengan kekuasaannya, tidak ada satu yang bisa mengatakan dia bukan Tuhan. Aku tidak mau sembah dia. Tidak bisa. Ya, mungkin sebelumnya orang itu begitu sombong dan tidak mau mengaku itu kan. Tapi setiap kita harus menyadari ini. Jadi kepada orang yang belum bertobat, ketika Tuhan datang, itu sakitnya itu begitu hebat. Begitu hebat. Ya. Jadi itu sebabnya Tuhan mau mengatakan selama ada waktu bertobat. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang dengan segala otoritasnya yang penuh, baru kita mau terima Yesus. Tidak bisa. Dia akan datang sebagai hakim pada waktu itu. Hari ini terbuka kesempatan dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima. Beri diri saudara masuk ke dalam keselamatannya. Izinkan dia yang memimpin hidupmu menjadi raja, menjadi Tuhan. Nah, saudara, bertindak dan putuskanlah ini dengan iman. Dan saudara bertindak dengan iman percaya bahwa Yesus dan tidak ada yang lain. Sebagai utusan Kristus, saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk menyatakan akan pemerintahan Raja kita Yesus Kristus. Berita kerajaan Allah itu harus terus kita kumandangkan. Sampai setiap suku kaum bahasa mendengar berita tentang pertobatan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja. Dan sewaktu orang itu merespon, mereka akan diselamatkan. Tapi ketika nanti semua bangsa, suku dan kaum ini sudah mendengar nama Yesus. Mungkin mereka tidak mau terima Yesus. Tapi kemudian Alkitab mengatakan disitulah nanti Tuhan datang. Dan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi saudara-saudara, terkadang Tuhan itu akan memakai ujian-ujian, cobaan-cobaan yang sulit dalam kehidupan kita itu untuk membentuk, ya, dengan lembut. Wah Pak, yang namanya ujian dari Tuhan itu mah gak ada yang lembut Pak. Saudara, tetap itu masih lembut. Karena kalau enggak kita sudah mati. Walaupun mungkin dalam kondisi yang waduh kayaknya parah banget, hancurnya, jatuhnya tuh parah banget. Itu adalah tangan Tuhan yang lembut. Tujuannya untuk mengubah hati kita yang sudah keras. Mungkin pikiran kita yang sudah hanya mengandalkan diri kita atau mengandalkan keduniawian kita, mengandalkan harta, koneksi dan semua kekuatan yang ada. Dan itu dengan lembut Tuhan akan mengubah kita supaya hati kita kembali kepada Tuhan. Dan kita datang. Dan pada waktu kita mau percaya, mau sujud, mau merendahkan hati kita, maka Tuhan akan datang untuk memenuhi janji-janjinya. Tuhan akan memerintah. Dan prinsip yang terakhir
yang kita bisa belajar. Pada waktu Tuhan memerintah di Sion, pertama dia mesti hancurkan dulu semua musuh-musuhnya. Dan demikian juga dengan pemerintahan kerajaan Allah. Sebelum Yesus memerintah dalam hidup kita, dia harus mengalahkan dulu musuh terutama dalam hidup kita, yaitu dosa dan maut. Dan di salib, kasihnya telah membuktikan bahwa dia begitu sayang sama kita. Tapi dia juga begitu benci kepada musuh kita, yaitu iblis. Dan dia mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan sengat maut dari dosa itu. Sengat dosa yaitu maut. Mengalahkan kuasa kegelapan. Dan memberikan kita kemenangan. Waktu Yesus naik bangkit dari antara orang mati, dia menang. Dia menjadi kunci atas segala-galanya. Pada waktu itulah baru dia akan establish kerajaannya di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin orang itu hidup di dalam kerajaan Allah sebelum dia masuk di dalam anggota kerajaan Allah. Sebelum dia diterima sebagai anggota kerajaan Allah. Tidak ada satu orang bisa hidup diperintah oleh Yesus Kristus secara rela sebelum dia merelakan diri untuk masukkan dirinya kepada Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dimulai dari kelahiran baru, pertobatan, sungguh-sungguh hidup baru, baru kemudian Tuhan akan memberikan kita pemerintahan yang dipimpin oleh dirinya dalam keadilan, kebenaran, dan menghasilkan ketentraman. Kiranya prinsip kebenaran ini akan mengajak dan mendorong kita, memberikan kita semangat, motivasi untuk terus percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang paling sulit sekalipun, waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita minta pertolongan Tuhan, Dia setia dan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Shalom.